Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi di channel pembelajaran hukum acara perdata dengan Wibisono Udoyo. Disiarkan dari Fakultas Hukum Universitas Pancasila, ya, hello.edu. Kali ini saya akan membahas satu case perbuatan melawan hukum, yaitu mengenai terbakarnya mobil Daihatsu Espas. Ya, saya ambil case-nya perbuatan melawan hukum. Pada hari Jumat 15 Februari 2008, penggugat garing pembanding Dr. Andes Halomoan Silalahi, pemilik jenis mobil Daihatsu Espas BK 1697 DI, ya, tahun 1997, ya, pergi ke bengkel, nama bengkelnya Tumbur Mobil Service, milik tergugat 2 garing terbanding 2 dalam kurung Guntur Siregar, yang beralamat di Jalan Kertas 33 Medan untuk diperbaiki karena mengalami kerusakan. Ya. Di bengkel, si penggugat bertemu dengan tergugat 1 atau terbanding 1, Tumbur Yupiter Siregar, anak dari pemilik bengkel, yang mengaku sebagai anak terbanding 2, ya, terbanding 2, sekaligus mekanik di bengkel tersebut. Jadi ini anak mengaku mekanik. Pada saat memperbaiki tergugat 1, yaitu Tumbur Yupiter tadi, yang garing miring terbanding 1, membuka tali busi. Tali businya dibuka. Dan saringan filter bensin. Ya. Jadi tali busi dan saringan filter bensin dibuka. Ternyata tindakan tergugat 1 terbanding 1, yaitu si Tumbur ini, yang telah menyebabkan bensin yang terdapat di saringan filter tumpah di badan mesin. Padahal kepala baterai masih terhubung di kutub positif dan negatif. Terjadilah percikan api, kepala baterai masih terhubung, ya. Ada percikan api, seketika itu pula menyambar bensin yang tumpah tadi dengan cepat membakar seluruh bagian mesin mobil dan bodi mobil. Hanguslah seluruh mobil tersebut sehingga tidak dapat dipergunakan. Penggugat meminta pertanggungjawaban kepada tergugat 2 terbanding 2, ya, dalam musyawarah kekeluargaan, namun tergugat 2 menghindar dari tanggung jawab hukumnya, sehingga penggugat mengadu ke Polsek Medan Baru, dan akhirnya keluarlah putusan perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap nomor 266 garing PIT B 2008 PN Jakarta PN Medan Junto nomor 858 PIT 2008 PT Medan. Tergugat 1 dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan kebakaran mobil milik penggugat atau pembanding. Bahwa oleh karena itu tergugat 1 terbanding 1 patut dan berdasar hukum dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum on reh matedat, yakni karena kealpaannya telah menyebabkan terbakarnya 1 unit mobil jenis Daihatsu Espas 1600 cc BK 1697 DI milik penggugat. Tergugat atau terbanding 2 selaku pemilik bengkel dan sekaligus orang tua tergugat 1 harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penggugat atau pembanding. Vide pasal 1367 KUH Perdata. Akhirnya Pengadilan Negeri Medan dengan putusan nomor 300 garing PDT.G 2009 PN Medan yang amar putusannya berbunyi menolak eksepsi tergugat 1 dan 2. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian, menyatakan tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan tergugat 2 selaku pemilik bengkel dan sekaligus orang tua tergugat 1
yang masih di bawah umur bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penggugat yang disebabkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat 1 dan tergugat 2. Ya. Tergugat 1 dan tergugat 2 dihukum membayar semua biaya perkara sebesar 762.000 dan menolak gugatan selebihnya. Putusan ini dibanding oleh penggugat dan akhirnya keluarlah putusan nomor 06 PDT 2012 PT Medan yang amar putusannya menerima permohonan banding penggugat, memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan sepanjang tuntutan ganti rugi, sehingga amarnya selengkapnya sebagai berikut. Dalam eksepsi, menolak eksepsi dari terbanding 1 terbanding 2. Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan pembanding penggugat sebagian. Menyatakan terbanding 1 tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu karena kealpaannya telah menyebabkan terbakarnya satu jenis mobil Daihatsu Espas nomor Pol BK 1697 DI milik pembanding atau penggugat. Menyatakan tergugat 2 selaku pemilik bengkel, yaitu majikan terbanding 1 tergugat 1 dan juga sekaligus orang tua ya, dari anak yang masih di bawah umur bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pembanding atau penggugat yang disebabkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan terbanding 1 tergugat 1. Menghukum terbanding 1 terbanding 2 secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian berupa harga 1 unit mobil Daihatsu Espas tahun 1957 sebesar 30 juta rupiah. Menolak gugatan selebihnya, menghukum terbanding 1 dan terbanding 2 untuk membayar ongkos biaya perkara banding sebesar Rp150.000. Nah, dari kasus itu ya tentu sebagai tugas mahasiswa ya mesti membedah kasus itu, melihatnya dari aspek perdatanya saja karena tadi ada aspek pidananya, kemudian menjawab beberapa tugas yang diberikan oleh pembimbingnya ya. Yang pertama, tugasnya adalah membuat surat kuasa khusus dari penggugat Dr. Andes Halomuan kepada mahasiswa yang menerima tugas. Nah, tentunya juga harus menjawab pertanyaan-pertanyaan mengapa surat kuasa khusus itu diperlukan. Kenapa harus ada materinya dalam surat kuasa khusus? Hal-hal apa saja yang harus ada tercantum penting, signifikan di dalam surat kuasa khusus itu. Nah, itu tugas yang harus dilakukan oleh mahasiswa, menjawab itu semua dan membuat surat kuasa khususnya dari si pemilik mobil yang kebakar tadi, yang notabene seorang dosen. Nah, dosen mobilnya cuma satu-satunya, ya, jadi kasihan kalau nggak dipenuhi, begitu kan, pengganti ruginya. Yang kedua, tergugat 1, tergugat 2 mempunyai hak untuk melakukan eksepsi. Ya tentu pemilik bengkel dan anaknya juga punya hak untuk mengajukan eksepsi. Apa eksepsi yang dimaksud itu? Hal-hal apa saja yang menjadi dasar dilakukannya eksepsi? Mengapa putusan Majelis Hakim Negeri Medan itu diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Medan? Ya, yang menolak eksepsi tergugat 1 dan tergugat 2. Jelaskan. Ya, jadi mahasiswa harus menjelaskan kira-kira apa pertimbangan Majelis Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan menolak eksepsinya. Nah, mahasiswa harus bisa menjawab itu. Ya, kalau dia paham betul mengenai case-nya, dia bisa jawab itu. Ya. Kemudian tugas yang berikutnya adalah ya harus bisa menjelaskan bukti-bukti apa yang diperlukan ya dalam perkara tersebut sehingga akhirnya putusan seperti itu terjadi. Ya, baik dari penggugat maupun tergugat, kira-kira bukti apa saja yang diajukan, kemudian bagaimana pembagian beban pembuktiannya oleh hakim, dan yang terakhir tugasnya adalah menganalisa putusan. Ya, kenapa penggugat banding? Tentu ada sesuatu hal yang kurang beres dari putusan PN Medan. Dan apakah saudara setuju dengan putusan Pengadilan Tinggi Medan yang mengkoreksi khususnya mengenai ganti rugi? Nah, itu tugas mahasiswa yang harus dikerjakan
dalam pembelajaran kali ini. Saya pikir cukup penjelasannya dari bedah kasus ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para mahasiswa dan masyarakat pada umumnya. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai kasus perbuatan melawan hukum terbakarnya mobil Espas. Terima kasih atas perhatiannya. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.